Bismillah. Oke.
Oke, teman-teman, ini ternyata masih belum bisa, mungkin sinyal dan teknis kurang, masih dalam pengecekan. Nggak apa-apa, sambil kita lanjut dulu, sambil tetap koordinasi dengan narasumber dijalankan. Eh, Tadi cerita saya sampai mana ya? Oh, sampai mencoba di Flores Timur. Terus, tapi sayangnya mereka punya kemampuan menganyam karena kearifan lokal, tapi nggak bisa dikembangkan karena pasarnya yang terbatas ya tadi ya. Nah, kita ngelihat ini sebagai peluang, teman-teman, untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan terutama perekonomian keluarga. Eh, Alhasil, alhamdulillah di tahun pertama kedua berjalan, ya mulai banyak ya ibu-ibu yang bergabung, terus didukung dengan bahan baku yang diambil secara lestari, bekerja sama dengan pemanjat-pemanjat lokal. Oh, oke. Oke. Ah, aduh, ibu saya kayak dongeng sendiri tadi. Oh, loading. Oh, gak. Oke, nanti kalau kita berhasil sudah ngobrol ya dengan narasumber kita, kita bisa nanya, Ibu ada di mana ya ini ya? Oke. Halo, selamat malam. Alhamdulillah, akhirnya bisa gabung Akhirnya juga Ibu. Iya, nggak apa-apa. Masalah teknis nggak jadi penghalang kita untuk ngobrol ya. ya, Eh, Ya, mohon maaf teman-teman tadi ada kendala sedikit, tapi teman-teman di balik layarnya akhirnya berhasil menyelesaikan masalahnya. Sekali lagi mungkin kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali malam ini kita bisa gabung lagi ya di Instagram Live, pastinya dengan topik dan juga pembicara yang nggak kalah seru dari sesi sebelumnya. Tadi udah ada sedikit bocoran ya buat yang ikut Instagram Live beberapa menit yang lalu, tapi nggak masalah, nanti kita akan kenalan, kita akan banyak ngobrol. Sebelumnya, Community Development Duanyam. Senang sekali bisa mendampingi di sini, menjadi moderator malam ini. Terima kasih banyak teman-teman Krealogi dan Duanyam untuk kesempatannya. Tapi sebelum kita sapa Ibu narasumber, buat teman-teman yang baru bergabung dengan Duanyam dan Krealogi, ini ada sedikit nih pengantar gitu ya, biar biar tahu sedikit lah tentang apa sih Duanyam ataupun kreologi. Jadi Duanyam merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama dari daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali kami ini bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lain melalui kreologi, yaitu sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Apa itu kreologi? Caranya gabung di mana? Nanti kita bisa sampaikan linknya ya di kolom komentar nanti di bawah. Tanpa berpanjang lebar gitu ya, supaya sharing kita malam ini bisa banyak mengcover banyak hal. Kita langsung sapa saja. Selamat malam Ibu Ami. halo, selamat malam. Assalamualaikum. Udah lama ini gak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kendala teknis mungkin di Uh, hujan ini. Cuacanya mendung. oh, lagi hujan. Oh, oke, Ya, oke. Ibu ada di mana sekarang? sekarang di rumah. Ada Di di daerah rumah. mana Ibu? Bungo Di Jambi. kabupaten mana Ibu? Dan Bungo. Bungo. Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo ini Provinsi mm-mm, Jambi, di Sumatera.
Sumatera. Provinsi Jambi, Pulau Sumatera. Oke, halo teman-teman semuanya yang ikut melihat. Kita bisa terkoneksi ya dengan Ibu Ami yang berasal dari Jambi. Sebelum kita malam ini adalah yuk mengenal UMKM lebih dekat. Ya, Iya. tapi biar kami juga lebih dekat dengan Ibu, boleh mungkin Ibu secara singkat memperkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amina. Saya bekerja di Pemda Kabupaten Bungo, di OPD Bapeda Kabupaten Bungo, di bagian analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sub bidang UMKM atau ekonomi kreatif di Kabupaten Bungo. Ya, Oke, itulah. baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini menarik nih, Ibu sampaikan tadi Ibu sebagai analis perencanaan dan pelaporan Bapeda. Terus tema kita malam ini membahas tentang UMKM. Ini hubungannya apa Ibu? Mungkin bisa di-share sedikit gitu. Kebetulan saya backgroundnya dulu sebelum pindah ke Bapeda Kabupaten Bungo, saya adalah penyuluh koperasi di Kabupaten Bungo, tergabung di Dinas Koperindak, Koperasi UKM Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bungo. Nah, kebetulan saya telah menamatkan S3 saya di Brawijaya, saya dipindah tugaskan di Bapeda bagian ekonomi. Oke. Jadi ternyata sebelum di Bapeda Ibu memang sudah menjadi penyuluh koperasi ya Ibu ya. Oh, Oh, penyuluh. penyuluh koperasi. Oh, oke. Penyuluh koperasi ini sama dengan pendamping UMKM atau hal yang berbeda Ibu? Berbeda. Penyuluh koperasi itu bagiannya menyuluh koperasi, kemudian UMKM atau pendamping UKM itu adalah mendampingi UKM-UKM yang ada. Namun koperasi ini kan ada anggotanya. Nah, keanggotaan koperasi ini ada dua, koperasi primer atau koperasi sekunder. Nah, anggota-anggota koperasi ini adalah gabungan dari UKM-UKM yang ada. Gitu. Oh, oke. Jadi Ibu bekerja bersama dengan UMKM yang badan usahanya berbentuk koperasi, begitu ya berarti Ibu ya? Betul. Ya. Oh, oke. Baik. Ibu, kenapa kok tertarik sih kerja di sektor pendampingan atau bekerja bersama UMKM ini? Ada alasan khusus nggak selain karena memang background pendidikan Ibu terkait ekonomi gitu? Ya, kalau backgroundnya panjang ya ceritanya, karena saya dari kecil itu dituntut untuk bisa mandiri, bagaimana menghasilkan uang. Gitu. Dari sekolah dasar, dari SD saya itu sudah berjualan. Berjualannya bawa jualan ke sekolahan, habis sekolah nanti saya harus jualan lagi. Nah, itu untuk uang saku kita. Jadinya saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Saya dulu itu waktu masih sekolah dasar dan SMP tinggal dengan kakek saya yang jauh tempat tinggalnya dengan orang tua saya gitu. Setamat saya SMP, saya pun harus melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, ikut paman saya dan orang tua saya pun di rumah. Gitu. Nah, karena sudah terlatih untuk mencari uang sendiri, ya saya harus bergerak dan belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Itu. Nah, kemudian kenapa saya tergabung dengan UKM, dengan Koperindak? Karena waktu kesempatan 2010 ada lowongan atau pembukaan jalur penerimaan pegawai negeri di penyuluh koperasi. Saya mendaftar, alhamdulillah saya diterima sebagai penyuluh koperasi. Kemudian karena background saya, pendidikan saya waktu melamar CPN itu background saya kan sudah memegang ijazah S2, sedangkan pelamar masih ijazah S1 gitu. Kebetulan saya bisa menyesuaikan ijazah saya ke S2, kemudian saya pun kurang lebih 4 tahun sudah bisa
mendapat pangkat golongan yang lebih tinggi, kemudian saya mengajukan untuk melanjutkan pendidikan lagi dari Pemda Kabupaten Bungo. Nah, setelah lulus Wijaya, saya dipindah tugaskan ke Bapeda untuk membantu teman-teman yang di Bapeda. Tapi tetap ekonomi, karena UKM, koperasi UKM ini kan ada di dalam lingkup ekonomi. Ya. Ini kayak jalan takdirnya emang udah begitu ya Ibu ya, kayak dari awal kecil sampai sekarang berkarir nih memang nggak akan jauh-jauh dari ekonomi, khususnya bekerja bersama UMKM ya. Oke. Ibu, menurut pandangan Ibu, sebenarnya peran UMKM dalam perkembangan perekonomian Indonesia itu seperti apa? Apakah sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini aja jadi ada berbeda gitu atau bagaimana? UKM itu sebenarnya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, mereka UKM inilah yang masih tumbuh sampai sekarang. Kenapa? UKM secara nasional memberi kontribusi untuk pendapatan bruto gitu ya, pendapatan domestik bruto, dan itu UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Kalau di Kabupaten Bungo itu hampir 8.000 UKM. Nah, itu membuka lapangan pekerja baik bagi diri dia sendiri maupun bagi keluarganya. Nah, yang UMKM ini lebih menitik beratkan kepada mana? Usaha mikro, kan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, usaha mikro inilah yang rumah tangga yang memilikinya. Karena apa? Usaha mikro ini mereka punya keinginan untuk menyambung hidup, misalnya seperti itu. Nah, mereka tidak tidak punya modal besar, tapi mereka mau menyambung hidup ya melalui penjualan, kemudian buka lapangan usaha lain gitu. Yang penting bagaimana ikut berkreasi atau ikut menyumbang dalam perkembangan ekonomi yang ada. Dekat sekali dengan rakyat gitu ya kalau UMKM itu ya sebenarnya Ibu. Tapi kalau ya kaitannya dengan pandemi Ibu, ada nggak peran yang berbeda nih dari UMKM sebelum dan sesudah pandemi? Nah, sangat ada gitu ya. Dulu waktu sebelum pandemi kan kita pelaku UMKM kan berjualan atau memasarkan produknya melalui offline gitu ya, dari satu tempat lain atau punya kios gitu. Dengan adanya pandemi ini kita UMKM atau pelaku UMKM diberi peluang untuk belajar lebih ekstra bagaimana mengenal yang namanya berjualan melalui online gitu kan. Nah, mereka tetap eksis karena apa? Dengan meleknya terhadap teknologi. Nah, mereka bisa tanpa pergi, tanpa punya kios, mereka dari rumah pun bisa berjualan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya pandemi ini kaitannya dengan peran UMKM untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sisi jumlahnya Ibu, apakah dari UMKM yang bekerja bersama Ibu banyak nih yang mundur teratur karena situasi yang pelik saat pandemi. Kalau misalnya mereka ke arah itu, yang biasanya Ibu dan tim lakukan dari pemerintah itu apa nih untuk mengembalikan lagi atau mensupport UMKM yang hampir mau menyerah ini gitu? Sebenarnya tidak mundur UMKM ya, malah justru tumbuh lebih banyak. Sebelum pandemi ada kurang lebih 3.000 atau 5.000 UKM yang terdaftar di Dinas Keperindak Kabupaten Bungo. Maaf, saya ambil ini Dinas Keperindak Kabupaten Bungo karena kebetulan saya bagian dari sana. Nah, itu sebelum pandemi tercatat cuma kurang lebih 4.000 sampai 5.000. Tapi setelah pandemi, kemudian kita ada bantuan dari pemerintahnya, BP Boom kemarin kan. Nah, itu ternyata banyak UKM-UKM yang tidak terdaftar atau tertata dengan baik gitu. Kenapa? Mereka merasa saya hanya jualan gitu, saya dengan pemerintah kan seperti itu. Tapi
eh, ternyata tidak gitu loh. Peran pemerintah itu sangat-sangat dibutuhkan oleh UMKM, tapi pada kenyataan kita ini takut kan mau ketemu, mau ke pemerintah, pemerintah aja takut nanti banyak ini banyak itu gitu kan. Ternyata tidak, justru pemerintah daerah atau pemerintah nasional negara kita itu memberi peluang, dan setiap usaha ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Koperasi dan UKM. Kita yang sebagai pelaku atau yang ada di bawah pelaku ekonomi, kita harus jemput bola. Oh iya, ternyata kita butuh ini. Kita melihat kemana kebutuhan kita yang bisa dirangkul oleh pemerintah. Oke. Mungkin di sini di Instagram Live ini kan berbagai macam ya orang yang melihat ya Ibu ya. Ada yang sudah punya usaha bertahun-tahun gitu ya. Ada yang baru merintis setahunan. Ada yang bahkan mungkin mencari inspirasi-inspirasi dengan belajar dulu gitu di kreologi ini. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit UMKM itu definisinya seperti apa? Disebut UMKM itu seminimal mungkin seperti apa? Apakah individu, misalkan saya Arina nih, mau jualan sendiri nih, apakah saya sudah bisa disebut UMKM? Terus tadi menarik bahwa banyak yang belum terdata ya Ibu ya di pemerintah daerah gitu loh. Bagaimana kami bisa mendaftarkan diri? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus kami penuhi gitu sebelum legal terdaftar? Oh gitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, itu dijelaskan ada 3 kategori usaha ya. Usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Nah, sedangkan usaha besar itu tidak dikategorikan ke dalam UMKM. Usaha mikro itu siapa sih? Apa sih usaha mikro? Usaha mikro itu adalah milik pribadi atau usaha produk milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di mana kalau dilihat dari kriteria aset mereka itu maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 30 juta per tahun. Nah, itu ke apa? Pegawainya kurang lebih 4 orang gitu. Nah, kemudian usahanya kecil. Usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif di mana dimiliki juga oleh orang per orang, tapi keanggotaan atau pegawai atau pelaku atau apa ya namanya itu karyawan gitu ya, 5 atau sampai dengan 19 orang, kemudian kriteria asetnya 50 juta sampai 500 juta, sedangkan omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, untuk usaha menengah itu kriterianya orangnya atau pegawainya paling banyak 99 orang, paling sedikit 20 orang. Nah, kemudian untuk usaha menengah, usaha besar itulah perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini yang lebih ditekankan oleh pemerintah terutama di Pemda Kabupaten Bungo, bagaimana menumbuh dan mengembangkan usaha mikro dan kecilnya. Karena apa? Mereka kan butuh pendanaan, mereka butuh pendampingan, mereka butuh pelatihan. Karena mereka inilah yang eksis untuk mengembangkan ekonomi. Kemudian dilihat dari pendanaan, mereka tidak punya pinjaman atau tidak bisa meminjam ke perusahaan ke bank, gitu kan? Mereka modal sendiri, gitu. Nah, itulah yang harus dibina oleh pemerintah, terutama kalau saya lihat, saya ini kan di pemerintah Kabupaten Bungo itu setiap tahunnya sudah punya anggaran, kemudian anggaran itu pun diajukan, kemudian kok bisa sih ngadain kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, atau pelatihan tentang pembukuan, itu adalah permintaan dari masyarakat yang tergabung dalam Nah, kita menerima, gitu kan? Kita menerima apa keluhan mereka. Misal, Kak Rina usaha mikronya bergerak di
pisang sale gitu kan. Nah, kita cari bahan bakunya, kita siapkan. Pemerintah itu menyiapkan lahan atau kerjasama dengan pemerintah lain atau daerah lain untuk mensupport bahan baku pisang. Gitu. Dari peralatan nanti kita bantu pengajuan, ada syarat-syarat pengajuannya. Kami ini Pak peralatannya atau gorengan tidak dalam bentuk kuali tapi dalam partai besar gitu. Nanti kita ajukan ke pemerintah. Gitu. Oke. Ya, gitu. Tapi syaratnya kita memang harus sudah terdata dulu di pemerintah ya Ibu, baru kita bisa maksudnya mendapatkan akses atau didampingi, mendapat training-training tadi ya dari pemerintah daerah. Iya betul. Nah itu kan setiap tahunnya ada yang namanya musrembang, musyawarah rencana pembangunan tingkat daerah, tingkat desa, tingkat kecamatan. Nah disitulah masyarakat meminta, oh saya butuh ada pelatihan. Misalnya dia di lokasi mana, di daerah mana, misalnya di daerah Kepanjen. Nah kecamatan Kepanjen itu harus turun ke lapangan, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saya yang berada di UMKM. Nanti tidak didata, mereka pun harus jemput bola. Tidak hanya menunggu yang turun, kita pun harus karena apa? Nah, bukan maksud kita harus mengemis kepada pemerintah, tidak, tapi itu ada sumbangsi pemerintah terhadap kami yang Oke. Nah, misalnya nih Ibu, saya punya usaha mikro, saya belum terdaftar di pemerintah, di data pemerintahan. Yang perlu saya lakukan harus datang ke dinas mana, melapor kemana, persyaratannya minimal apa gitu yang perlu disiapkan. Nah, gini, kalau untuk mendaftar ke UMKM atau ke dinas terkait, misalnya ke Dinas Koperasi UKM, kalau di Kabupaten Bungo itu tiga kementerian tergabung dalam satu dinas. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Jadi ada 3 kementerian. Nah, untuk bergabung ke dalam mendata atau mendaftarkan diri supaya dia UMKM itu terdaftar, nah, minimal bawa KTP, lokasi daerahnya di mana, kemudian usahanya apa gitu. Ini dulu ke RT atau surat pengantar dari RT, kemudian ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Kalau langsung aja bisa, nanti akan didata oleh pihak dinas terkait. Minimal ada KTP, kemudian keterangan usahanya apa. Wah, ini sebenarnya syaratnya sangat mudah sekali ya Ibu ya, cukup KTP sama keterangan surat usaha tadi ya. Gitu. Mungkin ini info-info yang biasanya masih miss nih Ibu kita ketahui karena mohon maaf mungkin banyak lah ya kayak kalau mau dengan acara pemerintah biasanya mungkin ada birokrasi yang lebih lama, lebih ribet dijalankan gitu. Tapi kalau mendengar ini sebenarnya mudah-mudah saja gitu ya Ibu ya proses dan syaratnya. Syaratnya mudah kok. Yang penting kita tunjukkan, Pak, saya bergerak di bidang menjahit, saya butuh pelatihan. Kamu tinggalnya di mana? Pasti ada wawancara atau yang namanya nanti pendekatan dari dinas terkait. Nah, kalau di Kabupaten Bungo itu ada yang namanya klinik kewirausahaan. Nah, itu ada di Dinas Koprinda. Jadinya teman-teman yang butuh sharing pendapat atau ngeluh atau gimana, itu akan ada bagiannya atau teman-teman di dinas terkait akan membantu gitu. Nanti akan ada sharing pendapat di sana gitu. Nanti misalnya Kak Rina tadi kan mohon maaf bergerak di Pisang Sale. Kak Rina tinggal ngomong ke dinas terkait, ke dinas UMKM. Pak, saya butuh yang namanya pelatihan bagaimana packaging ini bagus, gitu kan? Nah, Pak, saya butuh bagaimana membuat laporan usaha ini menjadi pembukuan yang baik, gitu. Nanti akan didaftar, akan dilihat keluhannya,
Nanti pada saat apa namanya itu penganggaran tahunan itu akan dimasukkan dalam anggaran kegiatan dinas terkait. Misalnya untuk Hmm. minta ya, setiap tahunnya pasti ada. Hmm. 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 Baik, baik. Nah, jadi buat teman-teman ya UMKM di daerah-daerah, terutama mungkin masih bingung mencari tadi ya kayak jejaring, koneksi, mau belajar, mau didampingi, sebenarnya pemerintah daerah di masing-masing daerah teman-teman itu punya banyak program yang ditawarkan, tapi sayangnya nggak cuman kita bisa menunggu bola tadi ya disampaikan Bu Ami gitu. Kita ya harus mau nggak mau aktif. Tadi ada ya dinas koperasi UMKM ada program, mungkin nanti di dinas perindustrian perdagangan juga ada program, mungkin dari dinas tenaga kerja pun juga ada program gitu ya untuk pengembangan UMKM. Asal Mungkin sebagai hmm? contoh ya Kak. Nah, sekarang ini Oh, masih berjalan angkatan ketiga untuk pengolahan makanan bagi teman-teman yang lulusan SMA dan atau yang masih kuliah maksimal usia 30 tahun. Ini masih untuk tahun 2021 ini masih berjalan angkatan ke tiga. Nah, itu mungkin insya Allah hari Senin itu nanti ada lagi eh, kegiatan pelatihan menjahit dari kerjasama pemerintah Kabupaten Bungo dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang menjahit. Nah, kemudian yang pengolahan makanan tadi itu adalah kerjasama pemerintah Kabupaten Bungo dengan Provinsi Sumatera ya Sumatera Utara atau Medan, BDI Medan, Badan Balai Diklat Medan. Kalau di Badan BDI, Balai Diklat Industri Medan, itu untuk pengolahan makanan. Kalau untuk menjahit, Balai Diklat Industri Padang. Nah, itu besok yang untuk menjahit itu kurang lebih juga 50 orang teman-teman milenial ini ikut tergabung. Besok hari Senin pembukaan untuk memulai pelatihan selama kurang lebih hampir 2 minggu. Pasti ada hmm. setiap tahunnya ada. Gitu. Baik, baik. Menarik. Asal tadi itu ya, jangan Ya, nunggu, tapi harus cari tahu gitu. Itu biasanya Ibu pengalaman ya. Mungkin kami masih banyak mereka-reka menunggu-menunggu. Padahal sebenarnya pemerintah tadi ya sangat open dan sangat banyak program-program yang bisa dikembangkan bareng gitu dengan UMKM lokal ya. Gitu. ya betul. Um, Oke, Mungkin buat ini Kak, teman-teman. Oh ya, monggo Ibu. saat itu kita harus kejar bola gitu ya ke dinas terkait. Kita pun juga menjalin hubungan relasi dengan siapapun, jangan pandang bulu gitu kan. Karena kita di dunia usaha atau kewirausahaan ini kita tidak membatasi lu teman gue, lu bukan teman gue. Tidak seperti itu. Ya, Kak Rita kan Kak Rina ngomong, Bu Ami, iya saya mau ke Jambi lewat mana ya? Wah saya nggak tahu, nggak urusan saya. Jangan seperti itu kan? Apa? Kalau kita sudah mengatakan seperti itu, maka kita tidak akan pernah punya relasi-relasi baru. Kenapa relasi itu penting dalam dunia usaha? Walaupun kita tidak mengerti, oh nanti saya akan konfirmasi, saya cari tahu dulu ya dengan teman-teman saya. Walaupun itu bukan bidang. Hmm, Kenapa relasi? setuju itu. Kita dapat info dari BDI Medan. Nggak mau ngomongin Kak Rina itu orangnya pelit, minta bukan nggak tahu kan gitu. Tapi kalau kita hubungan relasinya baik, Kak Rina nggak minta pun saya udah ngomong Kak Rina daftarin tuh, mau nggak? Gitu. Hmm. Setuju Ibu, relasi menjaga komunikasi itu penting sekali ya Ibu ya. Betul sekali. Oke, Ibu kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang nonton Instagram Live. Ini dari Kak Hana Keraf. Beliau bertanya, apa tips untuk UMKM bisa bermitra dengan pemerintah? Wah, pertanyaan bagus itu ya. Nah, jadinya sebenarnya itu apa sesuatu yang harus kita lakukan gitu kan ya.
Itu tadi kita harus jemput bola. Pemerintah akan menerima kita welcome. Kenapa? Dinas Kopinda tidak berjalan sendiri. Nanti misalnya tadi Kak Ananya bergerak di bidang apa? Anyaman juga Ibu. Nyaman. Misal gini, Kak Ana butuh yang namanya pandan, ya kan? Dinas Kopinda kan nggak ada pandan. Otomatis Dinas Kopinda akan berhubungan dengan Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan, gitu kan? Nah, di sini kalau di Kabupaten Bungo itu ada kerjasama, ada dinas terkait yang berhubungan dengan ekonomi itu dinasnya yang mana? Ketahanan pangan atau kami menyebut di Bungo ketahanan pangan. Kemudian ada kehutanan, kemudian ada dinas perkebunan, kemudian ada dinas perikanan, ada dinas Koperindak sendiri, dan ada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu tergabung dalam satu tim. Nanti apa keluhan dari masyarakat UKM atau teman-teman yang bergabung UKM itu akan ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Jangan takut untuk bertanya karena kalau bisa berjalan. Iya, berarti mau nggak mau tadi tipsnya tetap jemput bola ya Ibu ya. Misalnya tadi kan Kak Ananya punya bergerak di Anyaman. Nah, kalau di daerah itu ada yang di pemerintah itu ada yang namanya Dewan Kerajinan Nasional. Nah, kalau dia di daerah itu namanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Di situ nanti apapun bentuk produk kita akan display di gerai-gerai yang berhubungan dengan Dekranasdanya. Nanti kalau di Kabupaten Bungo ada gerai Dekranasda, itu semua kerajinan atau hal yang berhubungan dengan UKM itu di display di gerai tersebut. Itu melalui Dekranasdanya. Nanti ada lagi promosi, kita mengikuti pameran-pameran ke daerah-daerah atau keluar daerah. Itu juga ada di Dinas Kopinda. Kemudian juga ada di perizinan atau kantor perizinan satu pintu gitu. Itu kan bagian investasi. Itu juga bisa nanti gitu. Yang jelas kita harus kejar bola ke pemerintah tempat. Jangan takut untuk bertanya dan untuk bersilaturahmi. Kenapa? Ya, kalau pemerintah mereka punya anggaran untuk pengembangan UMKM atau mengembangkan UKM tersebut. Tergantung sekarang kita butuhnya apa. Nah, sekarang ini kan lagi pengolahan makanan BDI Medan dan Kabupaten Bungo. Jadi itu nanti teman-teman yang mengolah makanan itu nanti akan dikasih uang, dikasih pelatihannya, dikasih bentuk makanan resep makanannya. Nah, nanti kalau mereka sudah memang bergerak di itu, sudah menekuni itu, mereka sudah terdaftar di bidang perindustrian. Nah, mereka akan diajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian minggu kemarin pas kita seminggu sebelum kita live latihan itu mereka, itu kan baru peresmian MOU atau tanda tangan MOU antara pemerintah daerah dengan Indomaret. Nah, Indomaret mana produk-produk UKM, khususnya di Kabupaten Bungo. Itu Kak. Oke, baik Ibu. Mungkin tadi ada sedikit kendala ya Ibu, agak putus-putus. Tapi kurang lebih poin yang disampaikan oleh Ibu untuk tips bekerja atau kayak tips bekerja sama bersama dengan pemerintah adalah 1, jemput bola, 2, jangan takut bertanya karena sesudah masuk, sesudah kenal, sesudah bisa kerja sama maka akan ada peluang-peluang bagus gitu ya yang bisa dijalankan barengan. Oke, terima kasih banyak Kak Hana Keraf untuk pertanyaannya. Saya lanjut lagi ya Ibu ya. Semakin seru nih. Ini kalau kita ngomongin pandemi, tadi mungkin ada ya usaha-usaha yang tidak menyerah gitu ya, tapi mungkin ada juga yang mungkin sedang merasa sulit banget dan butuh mendapatkan tips dari Ibu Ami sebagai yang bekerja bersama UMKM. Bisa nggak dibagi Ibu tipsnya supaya UMKM bisa bertahan di masa yang serba kurang menentu ini? Ya, nah sebenarnya kan tadi sudah terjawab pertanyaan ini ya.
Kalau untuk tipsnya itu bagaimana kita mampu bertahan kan, untuk memasarkannya saja kita bisa melalui online, gitu ya. Kita bekerja di rumah, tapi kita punya pasarnya. Nah, sekarang tergantung produk yang kita pasarkan seperti apa. Nah, itu lagi tipsnya. Apa namanya itu? Kita harus tetap berkreasi. Kalau di ilmu kewirausahaan itu, seorang usahawan atau pengusaha itu harus kenal yang namanya Kino. Apa itu Kino, Kak Rina? Kino. Kino, K-I-N-O. Ya. Kita kenalnya Kino. permen kan? Permen kan? Permen atau Permen, produk makan. permen. Kalau di dunia kewirausahaan, Kino itu adalah semboyan untuk seorang wirausaha. Apa sih Kino itu? Kreatif dan inovatif. Nah, kita seorang pengusaha, seorang yang bergerak di dunia usaha, kita harus kreatif dan inovatif. Bagaimana sih menghadapi tantangan pandemi ini? Jangan kalah kita dengan sebuah penyakit, justru kita harus melawannya. Kalau kita kalah, maka kita yang sakit. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Itu tadi kita harus melek teknologi, kita harus punya jejaring, kita harus dekat dengan pemerintah setempat. Insya Allah akan ada dana atau hal sesuatu yang akan cerah ke depannya. Seperti itu, Kak. Amin. Kino ya, kreatif, inovatif. Nanti habis ini kita pakai terus deh kata-kata ini. Kino, Kino. Terima kasih. Saya tadi agak bingung. Kino apa ya? Ingatnya permen doang ya. Merek-merek tertentu ya. Oh ternyata kependekan dari kreatif inovatif. Terima kasih Ibu. Selanjutnya tentang, boleh nggak Ibu diceritakan ini pengalaman Ibu, ada nggak pengalaman suka duka bekerja bersama UMKM yang paling membekas gitu, dan mungkin bisa di-share ke kami semua untuk pembelajaran kami semua di Instagram Live ini. Suka dukanya, Kak, ya. Kalau sukanya banyak, dukanya pun banyak. Karena apa? UMKM ini kan adanya di daerah, ya. Nah, kalau di Kabupaten Bungo itu daerahnya sangat berjauhan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau kita tidak berani, kalau kita tidak punya keuangan murah, mungkin kita sudah duluan gitu ya, terpapar duluan. Nah, kemudian itu untuk lokasi. Kalau di Pulau Jawa antara Bekasi dengan Cikarang itu dekat, gitu. Banyak rumah. Tapi kalau di daerah itu tidak, itu dibatasi oleh hutan, masuk hutan, keluar hutan, itulah kendalanya, atau masuk kebun, keluar kebun, kendalanya. Tapi kita harus tetap semangat. Bagaimana kita harus bisa keluar. Nah, makanya bertemu dengan orang lain gitu, yang tadinya saya tidak kenal Kak Rina, saya tidak kenal Kak Ana seperti apa, dengan kita bergaul, punya teman, membangun relasi yang baik, kita akan kenal, kita akan ada jembatan nih. Contoh lain, Kak Rina mau ke Jambi, Ami tempat jual pempek yang enak itu di mana? Saya akan mengenalkan yang sesuai dengan seleranya Kak Rina. Oh, Kak Rina yang enak pempek itu dengan mana dia bisa enak loh, padahal belum tentu menurut Kak Rina. Nah, karena ada hubungan baik itu tadi, ya kita harus gitu loh membantu. Nah, sukanya itu kita banyak berkenalan dengan orang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kenapa? Ilmu itu tidak dapat di buku, tapi pengalaman tidak dapat di buku. Pertemanan pun tidak dapat di buku apa? Hanya teori, tapi pelaksanaan, pengembangan itu harus kita punya banyak lapangan, punya banyak teman, karena yang sukses itu bukan karena dia sukses, tapi karena dia punya proses untuk sukses. Wah. Proses dan nilai.
Oke, terima kasih banyak Ibu. Menarik tadi Ibu sampaikan, ini sebenarnya duka, yaitu daerahnya berjauhan, hutan-hutan semua. Tapi entah kenapa Ibu ceritanya ini kayak duka yang berujung suka, senang gitu ya. Enjoy kayaknya ini Ibu, Ibu datang ke daerah-daerah yang mungkin susah sinyal juga, udah juga jauh, isinya hutan-hutan tadi ya nggak ada mungkin rumah-rumah begitu ya. Ya, tapi menarik sih Ibu ya, memang kalau kita kerjanya juga langsung ke UMKM atau ke komunitas yang lokasinya di daerah-daerah, kendala-kendala yang seperti ini itu kalau dibawa enjoy, ternyata enak juga ya, seru juga ya, malah jadi Saya pernah pengalaman yang berharga. Gimana Ibu? Ada cerita lagi? saya pernah dari Jakarta ke Jogja pakai motor. Saya nggak. Wow, sendiri. Dengan suami sih berdua. Untuk apa? Untuk Wow. melihat Jawa itu yang jalan itu seperti apa sih UKM-UKM-nya gitu. Bagaimana sih mereka bertahan? Kok bisa sih orang yang jualan di lampu merah itu bertahan? Kita diskusi dengan mereka. Kita bertanya, justru kita kesasar malah dikasih unjuk, Bu, jangan lewat situ jauh, lewatnya sebelah sini aja. Jogjanya. Wow, Dari seru banget. dari Cikarang, Jogja. Wow, naik motor tadi ya, berdua. Oh, wow. Mantap. Ini ternyata Bu Ami ini petualang juga ya. Ternyata ya. Itulah yang lain. Wah, oke. Baik Ibu. Oke. Selanjutnya nih mungkin ada yang bertanya-tanya juga dari tadi. Ibu Ami ini itu kan sebenarnya bekerja di pemerintahan ya. Kok mau ya gabung sama eh, komunitas kreologi gitu? Eh, Mungkin ada motivasi tertentu kenapa Ibu bergabung begitu? Gini Kak, tadi kan sudah saya singgung di awal bahwa saya itu dididik untuk mandiri. Saya bisa loh Kak, nganyam bikin tikar. Saya nggak? Oh, wow. Boleh dilihatin Ibu kalau ada hasil loh. Nah, kemudian pas ngelihat di mana kan ada seminar tentang UMKM, saya ikut. Nggak tahunya saya di-add sama kreologi gitu kan. Kebetulan juga suami saya itu adalah pengasah batu akik. Kemudian saya pun juga punya bikin bros dari akrilik gitu atau bikin bunga dari akrilik. Seperti itu, Kak. Oh, oke. Jadi motivasi Ibu selain berjejaring juga, karena kebetulan suami juga ini ya, punya Ya. usaha sedikit ya. Terus kayak dengan sesudah bergabung ini, yang Ibu rasakan manfaatnya seperti apa, dan mungkin ini sekalian nih teman-teman yang ada di Instagram Live, terus belum bergabung, supaya mau gitu loh Ibu. Kayak perlu ya kita share sedikit apa sih manfaat yang didapat gitu supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa berjejaring bareng dengan komunitas kita. Sebenarnya banyak ya Kak yang manfaatnya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemarin waktu pertama saya bergabung di kreologi kan ada diskusi tentang pemasaran. Dan ada ibu yang dari kuliah di luar negeri tentang Philip Kotler atau dengan pakar-pakar pemasaran itu kita pelajari secara teori kan, tapi aplikasinya kan kita harus turun ke lapangan. Nah, misal lagi menurut Renal Ghazali, kita seorang pemasar harus mengenal minimal STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, itu hanya kita dapat di teori, tapi di aplikasi lapangan kita kan tidak mendapati teori-teori. Itu yang kita dapat harus kita aplikasikan. Nah, dengan kita bertemu di ranah kreologi, nah bagi ilmu itu kan bermanfaat kan. Nah, kita tahu Kak, kemarin ada saya kenalan dengan melalui kreologi, ada teman yang
WA saya, Bu, saya punya ini, gimana caranya saya harus, apakah saya harus ambil karyawan karyawan lepas atau saya akan karyawan itu jadi karyawan tetap. Nah, sekarang kita lihat produk yang kita ingin produksikan itu permanen atau tidak. Nah, kalau tidak permanen ya cukup kita cari pengrajin atau orang yang di luar usaha kita ajak kerja sama. Nggak harus kita mau menggaji dia sebagai karyawan tetap. Banyak celah gitu. Alhamdulillah. Nah, tuh teman-teman nanti bisa ketemu Bu Ami juga di komunitas ya, gitu. Makanya maaf Bu, promosi sedikit Bu. Jadi buat teman-teman di Instagram Live yang melihat ini terus kok kayak makin tertarik ya untuk bergabung, silahkan klik ya link yang sudah ada di kolom komen. Ketemu nanti kita di situ seperti tadi disampaikan Bu Ami, ini saatnya kita belajar, kita sharing, kita ketemu dengan penggiat-penggiat UMKM atau bahkan orang yang mungkin baru mau membuat usaha ya, supaya sama-sama kita berkembang bareng dengan lebih baik ke depannya. Ya, Ibu, ini ternyata nggak sadar hampir berakhir waktu kita untuk Instagram Live. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak Ibu kasih pesan untuk penggiat UMKM atau mungkin orang-orang yang baru mau merintis membuat usaha? Iya, tadi kita bisa melihat, ya, kita itu usahanya di bidang apa, kemudian pasar siapa. Gitu. Nah, karena kita mau tahu itu, maka kita harus punya relasi yang lebih banyak. Contoh, saya punya batu aki. Saya harus nggak mungkin memasarkan dengan kainnya yang nggak senang dengan aki, batu aki. Otomatis saya harus pergi yang menawarkan dengan orang yang senang batu aki, kan gitu. Nah, untuk itu kita harus banyak punya jaringan. Kemudian jangan menyerah. Jangan sampai kita dicemoohkan oleh orang lain, apa sih produk itu, tapi kita langsung, justru kita lebih bangkit, bahwa saya mampu. Intinya adalah Kino tadi, kreatif dan inovatif. Oke, terima kasih banyak Ibu. Senang sekali dengan segala ini ya tadi teknis kendala kita masih bisa ngobrol. Tapi pastinya teman-teman kalau ada pertanyaan, pengen ngobrol lagi, silahkan banget ya. Teman-teman bisa follow Ibu ataupun tadi gabung dengan Krealogi di link yang sudah kami sampaikan di bawah. Terima kasih banyak Bu Ami untuk partisipasinya. Semoga sehat selalu, lancar terus kerjanya, usahanya. Suatu saat mungkin doanya mampir ke Jambi, kita bisa ngobrol ya. Sekarang masing-masing dulu di rumah gitu ya, virtual dulu. Nah, buat teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan teman-teman, silahkan bergabung dengan komunitas Krealogi. Linknya silahkan ya, diklik di bawah sini. Terus buat teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di Instagram Live, bisa melihat kembali tayangan ini di IGTV ataupun channel YouTube Krealogi. Mungkin demikian. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Ami ya. Seneng banget dapat banyak wawasan pengetahuan yang baru dari sharingnya malam ini. Teman-teman semuanya nanti kita berjumpa kembali ya di Instagram Live dengan topik dan juga narasumber yang lain dan pasti menarik juga. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ya Kak ya. Terima kasih Bu. Kapan-kapan semoga benar ketemu ya. Ya, ditunggu ya. Siap. Kalau ke Jakarta, Jogja juga boleh. Nanti suatu saat saya ke Jakarta. Amin, amin. Oke, baik. Ya, kita akhiri ya. Kita akhiri ya, Ibu ya. Ya. Ya.